Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kali ini Bang Kanari ada bahan adaptor RTVC tapi RTVC rakitan ya, bukan RTVC yang dijual di toko-toko karena mahal. Jadi saya bikin sendiri. Ini ada trafo 30 ampere engkel atau non CT. Ini ada elko. Ya mohon maaf ya, rakit ini berantakan. Juga boxnya kecil, terus trafonya gede banget. Gitu. Nah ini sudah saya rakit RTVC-nya pakai PCB berlubang. Kenapa saya merakit? Kebetulan nih ada bahan yang mau saya buatkan RTVC, dan kebetulan ada temen saya, Mas Andre, yang lagi di Jakarta ya, bikin RTVC nggak jadi sekarang saya mungkin teman-teman yang bikin RTVC nggak jadi terutama pemula ya, sedangkan yang si pembuat PCB mungkin sibuk, tidak sempat memberi pertolongan apanya gitu, karena kebanyakan pada yang nggak berhasil. Sekarang saya spill kuncinya buat teman-teman yang membeli PCB seperti ini. Saya kasih layoutnya. Itu PCB itu yang sama persis seperti itu, tata letaknya sama. Itu mungkin ada kesalahan satu di situ ya, yaitu pin 11 tidak disambung ke ground. Itu satu. Mungkin kebanyakan beberapa teman-teman pakai PCB itu kuncinya itu. Soalnya di skema di datasetnya ICLM 324 itu pin 11 itu ke ground teman-teman. Jadi di layoutnya, walaupun di PCB teman-teman yang sudah beli PCB di online shop itu dicek pin 11 pada IC LM324 itu tidak tersambung ke ground ya. Jadi IC-nya tinggal di chamber ke ground saja pakai kabel, otomatis jadi. Saya malah pakai lubang-lubang aja kayak gini tuh, chamber sana chamber sini, langsung jadi, murah meriah, awet. Nggak usah itu ya, soalnya darurat ya. Mau beli PCB juga kelamaan, 3 hari 4 hari ya, ini 1 jam selesai ini saya bikin. Jadi gitu ya, kesalahannya yang di situ tuh teman-teman mungkin nggak lihat skema ya, pokoknya PCB datang langsung pasang komponen coba. Nah itu yang jadi masalah, nggak bakalan berhasil, soalnya pin 11 tuh tidak terhubung ke ground. Itu satu kuncinya di PCB yang itu gitu ya. Nah ada lagi sebenarnya itu PCB dari Omrin itu sebenarnya bagus dan tidak ada kesalahan di tata letak, cuman teman-teman mesti lupa ya. Teman-teman mesti lupa di situ tuh ada kabel yang ke ground, biasanya lupa. Lalu mungkin kalau yang kolektor mungkin enggak ya. Ini saya sepil PCB yang seperti ini. Nah itu PCB yang itu ada tambahan kabel yang mungkin teman-teman nanti lupa, tidak dikonek. Karena itu kelihatannya berada di tengah ya, berada di tengah antara pin-pin adjust atau sinyal meter, dan di situ ya, itu kuncinya di situ. Kalau tidak disambung itu, kalau nggak salah ground ya, yang satu ground, yang satu plus, yang satu kolektor. Nah kebanyakan teman-teman itu nggak disambung gitu ya, ini sambung kemana gitu ya. Kalau komponennya udah benar semua, tapi ada kabel itu yang lupa nggak disambung. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya juga pernah mengalami merakit PCB itu juga gitu ya, nggak mau diadjust, tegangan keluar tapi adjust nggak mau. karena ada yang lupa belum dipasang teman-teman, yaitu
di pin itu ya. Itu sudah saya tunjukkan kasih panah, coba itu. Selain itu nggak ada kesalahan di PCB itu. Tapi kalau yang di awal itu kalau nggak salah itu buatannya Om Rufi ya, itu ya bagus, cuman mungkin kelupaan ya antara desain tata letaknya, tapi udah keburu dicetak PCB dia. Jadi kalau teman-teman pemula mungkin yang nggak males lihat skema pasti nggak akan berhasil itu sampai Lebaran tahun depan juga. Kalau cuma diganti-ganti IC dan lain-lain nggak bakalan berhasil. Soalnya jalurnya tuh pin 11 kurang, tidak dikonekkan ke ground, itu yang jadi masalah. Jadi nggak bakalan berhasil. Nah ini Bang Andar udah ngerakit. Ini yang Bang Andar reset ini potensinya ada di sini. Ini mau tak masukin ke dalam, tapi nanti ya ini. Jadi tadi saya panjar. Ini paling bawah di sekitar 6 volt ya tuh. Sekitar 6 volt karena saya pakai skala berapa ya? Pakai skala di 50 volt ya. Ini kalau diatasin tuh, dia akan jalan ke atas tuh. Terus naik. Di sini 10 volt, di sini 11 volt, strip ini 12 volt, 13 volt, 14 volt, 15 volt, 16 volt. Mentok terakhir 16 volt. Ya. Ini kunci dari merakit RTVC itu adalah di elko-nya teman-teman. Yang pertama, elko-nya ini dioda aja saya tumpuk 2 ini. Soalnya banyak dioda di pasaran palsu ya, KW ya, ngomongnya mungkin dioda ini 50 ampere, kenyataannya enggak itu ya. Tandanya apa sih kalau ini sambil sharing-sharing ilmu ya, kalau bikin adaptor itu? Kalau ini bermasalah di dioda, biasanya trafonya itu bergetar. Pada saat TX kita main di pemancar di radio rig, dipencet radionya walaupun hanya 5 watt aja, trafo walaupun 30 ampere dia akan bergetar. Karena apa? Diodanya bermasalah. Diodanya sudah di KW, diodanya tuh KW. Saya pasang 50 ampere, ada 2 biji tuh, di banget, di paralel ya, di paralel aja udah. Ya, jadi 100 ampere kalau ori. Kalau KW ya paling berapa kan gitu kan. Mana mending dioda itu harus 2 kali lipat dari ampere trafo ya. Misalnya trafonya 30 ampere, ya 60 ampere lah. Si dioda tersebut. Trafonya pakai 40 ampere ya 80 ampere. Trafonya lebih gede lagi 60 ampere. Iya pakai 100 ampere atau 100 lebih di paralel misalkan. Itu kuncinya. Jadi nanti tegangan stabil, trafonya tidak bergetar. Biasanya bergetar gitu, bergetar. Trafo ini akan bergetar jika kalau buat radio sih nggak masalah, tapi begitu TX ya, apalagi naik high 100 watt gitu, wah pasti akan bergetar ini. Karena apa? Diodanya nggak kuat. Biasanya nanti bisa jebol. Yang kedua, elko harus bagus tuh. Elkonya mahal-mahal teman-teman. Elko yang suka dipakai sound system mahal-mahal ini. Saya menggunakan 10.000. Kelihatan ya angkanya tuh. 10.000, ada yang 80 volt, ada yang 100 volt. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 10.000 kali 5. Ya. 50.000. Kalau di paralel berarti mikronya naik. Jadi sekitar 50.000 mikrofarad. Itu ya. Dengan tujuan apa? Tegangannya stabil teman-teman. Jadi kalau ada kita mencet PTT di radio rig apa, ini kan tujuannya untuk menyimpan tegangan sementara ya namanya ya. Jadi kalau ada tegangan ngedrop, dia akan mengeluarkan tegangan biar stabil. Kalau sudah habis di dalam elko dia akan diisi lagi. Itu kan namanya kapasitor bank sih sebenarnya, hampir sama. Yang penting harus bagus. Kalau pakai yang KW, yang palsu-palsu itu yang 10 ribuan, 15 ribuan itu otomatis tegangan akan drop. Misalkan 13,8 nanti bisa jadi 13,3 gitu. Jauh banget ya. Jauh banget. Dan merusak radio sih sebenarnya. Jadi di bagian CPU-nya error. Kalau kelamaan. Kalau ya beda-beda satu lah. Beda 13,8 begitu 100 watt 13,7 gitu. Kan nggak ngaruh banget. Lalu yang ketiga itu dari kedua elko yang harus bagus. Yang ketiga ini. Jengkolannya itu harus sip. Yang oke punya.
tergantung ampernya. Kalau ini ampere besar ya pakai 2N3773 ataupun yang lain ya 2SD berapa itu 5200 juga bisa, itu yang buat sound system itu bisa dipakai itu ya. Itu saya pakai 3773, kelihatan nggak ya di sini. Kalau ampernya kecil cuma 10 ampere ya apa 15 ampere pakai 2N3055 aja, 4 biji apa 20 biji gitu. Soalnya kan 3055 kan satu transistornya mewakili 1,5 ampere ya, masih kecil ya, 2 amperan lah. Kalau 4 kan berarti 2 kali 4 misalkan 8 ampere ya itu, jadi nggak begitu, masih kurang lah ya, percuma panas nanti, jadi harus banyak kasih kipas ya teman-teman. Mungkin segitu aja video singkat dari Bang Ade, semoga bermanfaat. Untuk skema banyak sekali di Google, cuman ya harus hati-hati karena ada sedikit jebakan tikusnya ya. Jadi ada resistor kurang satu yang belum pasang, ada itu di Google itu ada beberapa macam skema RTVC LM324. Ada yang resistornya nggak kepasang satu, jadi nggak bikin itu nggak bakalan jadi. Ada yang satu lagi bener, tapi kabel pin 11-nya nggak di-shotkan ke ground, ya nggak bakalan bisa, nggak bakalan berfungsi, dan macam-macam banyak saya. Jadi kita harus belajar melihat dataset si IC tersebut, belajar membaca skema dan lain-lain. Patokannya jangan PCB, patokannya skema. Baru kita walaupun kita beli PCB jadi, PCB-nya aja di toko gitu, apa di online shop, kita harus tetap lihat skema teman-teman. Jadi jangan mentah aja matang, saya terima beres dapat PCB kiriman beli di online langsung dipasang, jadi nggak bisa, itu belum tentu, ya. Jadi ya sambil belajar lah gitu, ambil positifnya aja, sambil belajar membaca skema, latihan membaca skema, nanti lama-lama apal. Jadi ya pin tegangan skema IC-nya mana, pin input output, apalagi op-amp ya, kan agak ribet. Itu dulu video singkat dari Bang Ade, lama sekali Bang Ade nggak itu nyambi kerja ya. Semoga bermanfaat videonya. Yang lagi bikin RTVC semoga bermanfaat, yang belum berhasil bikin RTVC semoga bermanfaat. Kalau jalur semua sih aman ya, teman-teman tahulah di Google banyak yang dari kolektor, yang dari basis, yang dari emitor, tuh tahu semua ya. Mungkin itu dulu, ditunggu video selanjutnya. Yang lagi puasa selamat berpuasa, dan semoga amal ibadahnya diterima. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.